Chun Bayu merasa di tempat itu ada sebuah rahasia yang besar. Ketika ia masuk lebih ke dalam, dia melihat seseorang terikat di sana. Setelah kembali, Chun Bayu pun bercerita kepada Sising apa yang ia temukan di dalam gua itu. Mereka menduga bahwa orang-orang itu berasal dari pulau asing. Tanpa diduga, Pangeran Siling ternyata juga datang ke tempat itu. Ternyata kedatangannya untuk menjalin kerjasama dengan Raja Nanzhao. Mereka akan mengadakan aliansi pernikahan, dan yang akan dinikahkan ternyata adalah Chu Faiyan dengan Raja Nanzhao. Chu Faiyan pun akhirnya tidak bisa menolak perintah aliansi pernikahan itu. Dia kemudian berpikir bahwa semua ini hanya gara-gara Han Sising. Kalau dulu dia tidak terhalang oleh Han Sising, mungkin sekarang dia sudah menjadi istrinya Chun Bayu. Sementara itu Chun Bayu merasa bahwa di tempat itu banyak sekali bahaya yang sangat membahayakan Sising. Mereka pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu, kembali ke kerajaan Tianshun. Di sisi lain, Raja Nanzhao yang sudah berusaha membongkar identitas Sising namun selalu gagal. Dia bertanya kepada penasehat kerajaan, cara apa lagi yang bisa digunakan untuk membongkar identitas Sising. Penasehat kerajaan ini kemudian mengatakan bahwa semua orang yang berasal dari pulau asing, mereka memiliki totem hitam di wajahnya. Sementara itu Permaisuri Sin, dia memberitahu Raja Nanzhao bahwa dia telah mengirim surat kepada adiknya yaitu Ratu Kerajaan Tianshun untuk membantunya membongkar identitas Sising. Namun begitu mereka juga minta syarat agar kerajaan Nanzhao bersedia membantunya menjadikan pangeran kedua ini menjadi naik tahta. Singkat cerita, sang Raja Tianshun mengadakan jamuan makan. Tanpa diketahui Sising, sang ratu ini sudah menyiapkan cara licik untuk membongkar identitas Sising bahwa Sising adalah orang dari pulau asing. Sang ratu meminta Situ Sin Er, yaitu seorang wanita yang sangat membenci Sising, untuk menyiramkan arak ke wajah Sising. Saat Sising membersihkan mukanya, datang lagi seorang pelayan yang membawa semacam pemerah pipi untuk diberikan kepada Sising. Ternyata pemerah pipi ini sudah dicampur dengan obat yang bisa membuat totem di wajah Sising menjadi muncul. Dan benar saja saat dia kembali menghadiri jamuan itu, totem di wajahnya muncul. Menyadari totemnya sudah muncul, dia pun segera berbalik dan pergi. Namun tiba-tiba dia ditangkap oleh dua orang yang ternyata dua orang ini anak buahnya pangeran kedua. Saat pangeran kedua ini akan membawa Sising ke kerajaan Nanzhao, tiba-tiba di tengah jalan dia dihadang oleh Chu Faiyan. Dan tak disangka Chu Faiyan benar-benar membunuh pangeran kedua. Saat dia akan pergi membawa Sising, si rambut putih datang.
Namun sayang, Xuan Yuan Lige ini akhirnya terkena senjata beracun milik Zhou Feiyan. Senjata beracun itu tidak membunuhnya, melainkan hanya melemahkannya. Setelah itu, Zhou Feiyan pun kemudian menemui Han Xixing dengan memberikan sebuah cermin. Han Xixing melihat wajahnya yang sudah cacat, tetapi dia berkata bahwa dia masih sangat cantik. Mendengar itu, Zhou Feiyan sangat marah. Dia sangat cemburu dengan Han Xixing ini. Dia selalu berpikir kalau tidak karena Han Xixing, mungkin sekarang dia sudah menjadi istrinya Jun Bayu. Dia pun terus melampiaskan rasa kecewanya itu dengan terus menyiksa Xixing. Namun Han Xixing masih keras kepala. Zhou Feiyan ingin segera membunuhnya, namun itu segera dihentikan oleh adiknya. Dia juga akan memanfaatkan Xixing untuk menekan Jun Bayu, juga untuk menekan Raja Nanzhao. Sementara itu Jun Bayu yang sedang mencari Xixing, di tengah jalan mereka bertemu dengan para prajurit yang telah tewas, dan di antaranya ada pangeran kedua. Salah seorang prajurit yang masih hidup, dia segera memberitahu bahwa pelakunya adalah Zhou Feiyan. Pangeran keempat ini akhirnya menyadari bahwa pangeran kedua baru saja menculik Xixing. Sementara itu Zhou Feiyan yang masih membawa tubuh Xixing yang sedang terluka, dia terlihat menemui Shaoxi atau adiknya Xuan Yuan Lige. Ternyata semua jalur darat telah diblokir oleh Jun Bayu. Dia hanya bisa menggunakan Laut di Dongling untuk kembali ke Xiling. Mereka pun akhirnya membuat kesepakatan. Shaoxi akan mengizinkan mereka melewati wilayahnya, asalkan dia juga diberikan penawar untuk kakaknya. Sementara itu Xuan Yuan Lige, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan lagi. Namun dia meninggalkan berkas darah agar nanti dilacak oleh Jun Bayu. Sementara itu Jun Bayu, dia membawa jenazah pangeran kedua untuk dibawa ke istana. Ratu sangat hancur saat melihat putranya yang sangat ia cintai sudah mati. Sementara itu Jun Bayu akhirnya dia menemukan tanda yang ditinggalkan oleh Lige. Benar saja mereka menemukan sebuah kapal juga perahu yang sangat mencurigakan. Mereka pun segera masuk ke dalam kapal kemudian bertempur. Sementara itu Zhou Feiyan ternyata dia telah melarikan diri keluar, dan sebelumnya dia juga telah melubangi dinding kapal sehingga kapal itu menjadi bocor. Dia ingin kapal itu segera tenggelam. Nona Shaoxi ini dengan cepat ditundukkan, tetapi dia tidak pernah memberitahukan di mana Han Xixing ditahan. Sementara itu Lige, dia mati-matian melindungi Han Xixing, dan akhirnya keberadaannya diketahui oleh Jun Bayu. Keduanya pun langsung tertolong. Di kerajaan Nanzhao, Selir Xin menangis dan berkata bahwa keponakannya telah meninggal secara tidak adil. Dia meminta kepada Raja Nanzhao untuk membantunya mencari keadilan. Xin berpindah ke kerajaan Xiling di mana mereka sedang mengadakan jamuan. Pangeran keempat Jun Bayu sengaja datang ke tempat itu.
暂时不能让他见到我。 Chu Feiyan tahu bahwa pangeran keempat ini sedang mencarinya, namun dia takut dia tidak berani keluar. 本王的小儿子楚天歌将与铁颜公主。 Di kesempatan itu, Raja Siling juga mengumumkan pernikahan antara Nona Siang dengan Chu Tiange atau pangeran kerajaan Siling, yang sekaligus itu membuat si Tu Haonan merasa sangat tidak nyaman karena ternyata Nona Siang yang akan dinikahkan dengan pangeran kerajaan Siling ini sebelumnya dia adalah kekasih dari si Tu Haonan. Mendengar pernikahan yang secara tiba-tiba itu, Jun Bayu pun berdiri dan akan memberikan hadiah. Dan ternyata dia adalah Nona Zhaoxi yang sekaligus membongkar kejahatan pangeran kerajaan Siling ini. 我所做的一切，全部都是那个楚天歌害。你和楚飞燕做的卑鄙之事，本王定会让你们加倍奉还。 Jun Bayu melihat ada yang tidak beres dengan si Tu Haonan. Dia pun segera mencerahkannya bahwa bukan waktu yang tepat untuk menyerang kerajaan Siling saat ini. Sementara itu Bai Li Weisheng dia membawa Xuan Yuan Lige ke tabib Sha, yang kebetulan tabib Sha ini juga sedang merawat Sising. Ternyata diketahui bahwa luka Nona Sising ternyata tidak bisa disembuhkan kecuali harus ditambal dengan kulit manusia yang hidup. Mengetahui hal itu, Lige pun mengusulkan agar mengambil kulitnya untuk menambal wajah Nona Sising. Lagi pula tubuhnya juga sudah lemah, mungkin dia juga tidak akan hidup lebih lama lagi. 我举人皮，那是挖心挖肝的。你若不答应我，我今天好。沙大夫，开始吧。 Setelah melakukan operasi dengan metode milik tabib Sha, akhirnya Sising pun terbangun dengan wajah yang kembali normal. 娘娘，娘娘，你醒了。你是谁？老朽是个大夫。 Sising pun akhirnya menyadari bahwa orang yang menyumbangkan kulitnya adalah Xuan Yuan Lige, di mana sebelumnya Lige ini diramalkan hidupnya tidak akan lebih dari 30 tahun. Namun meski begitu ia nampak sangat kecewa kenapa dia berkorban seperti itu. Sementara itu Jun Bayu bersama si Tu Haonan mereka merencanakan akan kembali ke kerajaan Siling. Si Tu Haonan akan menculik Nona Xian, sementara Jun Bayu akan menangkap Chu Feiyan. Mereka pun akhirnya menjalankan rencananya dan bertemulah pangeran keempat ini dengan Chu Feiyan. 你终于出现了，君北月，你该不会觉得你还有命可以活着出去吧？ Dalam keadaan terpojok itu, Chu Feiyan mengaktifkan sebuah mekanisme yang membuat dirinya juga Jun Bayu terperosok ke dalam jebakan. 宋王子怎么办？罢了，跟我走，我一定不会放弃你。姐姐，来，快起来！姐姐。 Sementara itu Sising yang mendengar jika Jun Bayu datang ke kerajaan Siling, dia bersama dengan yang lainnya, dia juga datang menyusul Jun Bayu. Setelah berhasil mengalahkan Pangeran Sising, mereka segera bergegas untuk mencari Jun Bayu. Namun sayang, di pintu itu sudah terkunci dan tidak dapat dibuka. Mereka pun terpaksa meledakkan tempat itu. Tak berselang lama, Chu Feiyan keluar dengan wajah yang sudah sangat rusak. 北月，你没事吧？楚飞燕， Pangeran Siling yang sudah kalah itu masih berani mengancam. Dia akan membongkar identitas Sising. Dia akan melaporkan kerajaan Nanzhao bahwa Sising adalah orang dari pulau asing. Namun Sising tidak peduli sama sekali. Dia tidak takut dengan ancaman itu. Sementara Chu Feiyan dia sangat terkejut ketika melihat wajah Sising ternyata sudah bersih kembali. 念头汤为什么不见了？
Sising pun akhirnya menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Pangeran Siling bersedia membatalkan pernikahannya dengan Putri Xian, dia tidak akan memperpanjang masalah ini. Merasa dirinya tidak punya nilai tawar lagi, akhirnya Pangeran Siling ini bersedia membatalkan pernikahannya dengan Nona Xian, di mana Nona Xian ini dulunya adalah kekasihnya si Tu Haonan yang merupakan anak buahnya Pangeran keempat. Dia pun kemudian berjanji saat nanti upacara penghormatan pasir, dia akan mengumumkan ke semua orang. 晴儿，你觉得现在可以了？我们走吧。 Setelah kejadian itu, Zhou Faiyan benar-benar merasa geram dengan Jun Bayu juga Sising. Bahkan kini dia juga tidak berani pulang ke kerajaan Nanzhao. Namun secara tiba-tiba penasihat kerajaan Nanzhao ini datang. Dia sangat ketakutan, dikiranya penasihat ini akan menangkap juga menghukumnya karena dia telah melakukan sesuatu hal tanpa minta izin Raja Nanzhao. 我想要替王上解决韩子晴这个祸害。对天阙四王妃所做之事，很我亲眼看见她脸上的图腾，我还给她试了药。 Penasihat kerajaan ini kemudian mengatakan asalkan bisa membunuh Sising maka Raja Nanzhao pasti tidak akan marah. Mereka pun kemudian menyusun rencana jahat akan menghabisi Nona Sising saat nanti upacara ritual pasir yang akan diadakan sebentar lagi. 果然是孤岛人。 Di tempat lain, Xuan Yuan Nige yang sedang pingsan ini dia ditemukan oleh seorang wanita. 我家呢，在漠北市是带行医的。你醒不过来了呢。我叫玉小梦，你叫我小梦就可以了。多谢姑娘出手相。 Hari upacara ritual pasir pun telah tiba. Semua undangan dari berbagai kerajaan telah datang. Pangeran keempat pun datang sebagai tamu undangan. Begitu tiba, Pangeran keempat segera mengingatkan Pangeran Siling untuk segera mengumumkan pembatalan pernikahannya dengan Nona Xian. 本王本与南宫芊芊，本王决定退婚， 小女犯了何错？ 回去问问芊芊公主便可。 Ayah Nona Xian yaitu Raja Tian, dia merasa dipermalukan di tempat itu karena sebelumnya dia tidak mengetahui bahwa akan ada rencana pembatalan pernikahan putrinya. Merasa dipermalukan, dia pun segera meninggalkan tempat itu. 好，哎，为何不跟本王商量？ Tak berselang lama, Zhou Faiyan pun datang. Dia langsung memberitahukan kepada semua orang bahwa Sising berasal dari pulau asing. Mendengar bahwa Sising berasal dari pulau asing, semuanya menjadi kaget. Mereka semua ini meyakini bahwa orang dari pulau asing adalah orang yang jahat dan kejam. Ceritanya beberapa tahun silam, orang pulau asing tiba-tiba berubah menjadi boneka manusia yang menghabisi banyak orang. Mereka membantai orang-orang yang tidak bersalah, terutama di kerajaan Nanzhao. Itulah sebabnya orang-orang ini sangat takut dan dendam. Mereka akan membunuh siapapun yang berasal dari pulau asing. 你敢不敢自证身份？ Zhou Faiyan pun kemudian menantang Sising agar Sising bersedia meminum racun untuk membuktikan bahwa dirinya berasal dari pulau asing atau bukan. Sising sendiri yang mengetahui bahwa dirinya hanya akan dijebak, dia pun kemudian berbalik menuduh bahwa Nona Zhou Faiyan juga berasal dari pulau asing. Dia juga menantang agar Faiyan ini bersedia minum racun seperti apa yang telah ditantangkan kepadanya. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba badai pasir pun datang. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Zhou Faiyan untuk segera menyerang Sising. Sising pun segera menggunakan jurus kecapi andalannya untuk menghadapi Zhou Faiyan. Namun ternyata secara diam-diam penasihat dari kerajaan Nanzhao ini mematahkan jurusnya Sising. Dan ternyata mereka juga sudah memasang jebakan gurun hisap di tempat itu, hingga membuat Sising pun terhisap ke dalam.
Pangeran keempat mencoba menarik Sising agar tidak semakin terhisap. Namun Chu Faiyad yang jahat ini berusaha untuk menghentikannya. Untunglah ada Yingxi yang segera menolong pangeran keempat. Namun sayangnya Sising tetap terhisap, dia tidak tertolong. Semua mencari, pasir gurun digali, namun mereka semua tidak menemukan apa yang mereka cari. Dan ternyata Nona Sising ini masih hidup. Dia terbangun di sebuah tempat, yaitu di tengah hutan belantara yang biasa disebut hutan rumput racun, di mana di hutan itu pintunya hanya akan bisa terbuka 60 tahun sekali, kecuali dengan ritual khusus yang dilakukan oleh pembuat tempat itu. Namun ternyata si penasihat kerajaan Nanzhou ini masih berusaha untuk mengendalikan Sising dengan sihirnya. 别再挣扎了，孤岛血脉，人魁才是你最终的使命。你是孤岛人，此女竟如此难驯，看来只能另作打算。